Hai guys, kali ini kita akan bahas kisahnya dari Pamela Hargan. Dia adalah seorang ibu yang berusia 63 tahun di tahun 2017. Dia mempunyai sebuah rumah elit di kawasan Virginia yang mana harganya mencapai 25 miliar. Dan dia juga termasuk seorang ibu yang sukses di pekerjaannya, yaitu bagian produsen pesawat terbang atau bagian pertahanan negara yang mengambil posisi di bagian Human Resources dan Eksekutif. Suaminya bernama Steve meninggalkan dia di tahun-tahun sebelumnya, yang mana saat itu pun dia mengambil hak asuh atas ketiga putrinya, yaitu Meghan, Ashley, dan Helen. Nah, di tahun 2017, tepatnya itu di tanggal 14 Juli 2017, ada kejadian di rumah mewahnya itu. Dia tinggal bersama dengan Meghan, putri pertamanya, yang berusia 37 tahun saat itu, dan Meghan ini mempunyai putri berusia 8 tahun. Tapi Pamela ini juga mengundang putrinya yang bungsu, yaitu si Helen, yang mana dia baru lulus dari kampusnya di Methodist Southern Dallas, Texas. Dia mengundang putrinya itu untuk tinggal di rumahnya gitu, karena Helen ini lagi membangun rumah di daerah dia, yang mana itu juga dibantu sama Pamela, bantu sama emaknya sendiri. Karena emaknya merasa Helen ini orangnya bekerja keras, orangnya juga termasuk pintar, dia mengambil jurusan manajemen dan matematika, dia kayak kembaran emaknya lah yang sama-sama bekerja keras. Sementara si Meghan ini nggak terlalu dekat, hanya sebatas ya dia peduli dengan putrinya gitu aja. Jadi karena dia membantu Helen ini membelikan rumah, Meghan ini pun mempunyai rasa cemburu terhadap adiknya itu, adik bungsunya. Helen usianya saat itu 23 tahun, yang mana berjarak 14 tahun dari Meghan. Meghan ini juga meminta hal yang sama kepada Pamela, tapi mungkin masih ada diundurkan atau Pamela tidak mau memberi. Karena Meghan orangnya menganggur atau pengangguran yang tinggal bersama dia, tidak punya kerjaan sejak dia tinggal di situ. Jadi mungkin Pamela merasa malas, mungkin dia hanya menghargai jika putrinya itu punya kerjaan gitu. Bukan orang yang malas-malasan yang mengharapkan harta warisan. Karena Pamela ini termasuk orang yang mempunyai harta yang banyak juga, karena dia sudah menjabat di bagian kontraktor lembaga negara, yaitu bagian pertahanan juga. Jadi dia juga mempunyai tabungan itu diprediksiin sekitar 140 miliar. Itu membuat si Meghan ini merasa tamak atau pengen banget gitu diberi uang sama emaknya. Gimana caranya? Sementara pasangan dia itu tinggalnya itu di Virginia Barat. Itu dia nggak tinggal sama pasangannya. Lalu kejadian di tanggal 14 Juli 2017 itu, polisi datang ke rumah itu karena mendapatkan berita bahwa ada yang terjadi di sana. Dan mereka ngecek lokasi, banyak sampai dipenuhi dengan detektif juga. Ada 2 mayat yang ditemukan di rumah itu, yang mana satunya itu di ruangan laundry. Di situ ada terletak si Pamela Hargan dalam kondisi dibalut kain, dan HP-nya ada di atas kain itu. Dia udah ditembak di kepala dan dia pun meninggal. Lalu itu diperiksa sama polisi dan dicek lagi, ternyata di kamar atas, di kamar mandi itu ada Helen juga yang dalam kondisi dia itu duduk, udah ditembak juga di kepalanya. Kayaknya ditembaknya itu dari atas gitu. Dan ada barang buktinya di situ, yang mana pistol atau senjata yang dia pakai untuk menembak dirinya itu ada di antara kakinya. Dan polisi pun mulai menerapkan bagaimana bisa itu terjadi. Ditelepon Meghan, putri pertamanya. Meghan ini merasa cemas, nangis-nangis karena tahu orang tuanya atau ibunya telah meninggal. Dia pun juga di interview sama polisi, dia bilang, waktu itu saya meninggalkan tempat itu sekitar jam 1 siang, karena polisi datang ke situ kan sore, jam 4, jam 5-an. Dia bilang dia tinggal di rumah itu jam 1 siang bersama putrinya, dia pergi keluar. Nah setelah itu, dia nggak tahu bahwa itu akan terjadi, tapi yang waktu dia tinggalin rumah itu, kondisinya emaknya, si Pamela, dan si Helen itu lagi berantem. Nah kata dia, Helen ini nggak terima, karena Pamela ini, ibunya, mengatakan rumah itu akan saya tarik jika kamu tinggal bersama pacarmu. Nah, jadi Helen gak terima, lalu Helen pun mencelakai ibunya karena dia juga sudah marah, sudah kesal dengan tingkah ibunya yang melarang-larang dia gitu. Itu pernyataan dari Meghan. Nah, polisi juga akhirnya menetapkan bahwa pelakunya adalah Helen dan sudah dipublis juga di media sosial, di koran juga, bahwa ini adalah kasus di mana seorang putri membunuh ibunya lalu bunuh diri atau bundir. Nah, setelah hal itu terjadi,
ada yang merasa janggal dengan berita ini gitu. Yaitu para detektif dan juga tantenya Meghan atau kakaknya Pamela. Jadi kakaknya Pamela itu bernama Tamara North. Dia bilang, aku gak percaya itu yang terjadi, soalnya Pamela itu sayang banget sama Helen. Itu putri kesayangan dia, katanya gitu. Gak mungkin lah seperti itu, katanya. Dan juga di saat sebelum polisi datang ke rumah itu polisi dapat berita itu karena ada telepon. Jadi pacarnya si Helen, yaitu bernama Carlos Gutierrez, tinggal di Dallas, Texas. Carlos ini berkenalan dengan Helen itu waktu Helen masih kerja di restoran. Dia nyambi. Jadi sambil dia kuliah, sambil dia kerja di restoran sebagai pelayan saji gitu. Nah, Carlos juga kerja di sana dan akhirnya mereka berkencan lah. Itulah kisah mereka bertemu. Nah, ternyata waktu itu di tanggal 14 Juli jam 11 pagi, si Carlos ini ditelepon sama Helen. Helen bilang dia ketakutan karena kakaknya si Meghan sudah membunuh ibu mereka. Jadi dia ketakutan, dia bilang, aku takut nih, aku sekarang lagi sembunyi di kamar mandi, katanya gitu. Dia coba nelpon, dia juga kirim SMS ke Carlos. Lalu setelah itu si Carlos ini minta tolong sama dia, kamu pergilah dari rumah itu, kalau memang ada yang kejadian seperti itu kamu pergi kabur. Si Helen ini gak terima, gak mau Jadi kenapa itu terjadi, katanya. Ini sejak ibuku kan mau menarik anaknya si Meghan, kata ibuku, kamu itu nggak beres jadi putri itu kan, jadi ibu, udahlah putri kamu tuh tinggal sama saya aja 8 tahun. Jadi karena Meghan nggak terima anaknya mau diambil sama ibunya Pamela, dia pun mencelakai si Pamela. Itu berita yang didengar sama Carlos. Nah sekarang karena Carlos menyuruh kamu keluar aja dari sana, nyari aman gitu, si Helen nggak mau. Helen alasan nggak mau, aku nggak berani. Kenapa? Karena di rumah itu juga ada putrinya Meghan. Dia sayang sama putri Meghan itu. Dia kan tantenya gitu kan. Jadi dia bilang, kalau aku nanti keluar sendiri, aku takut nanti sesuatu terjadi sama putrinya si Meghan. Ya udah telepon polisi. Aku juga takut itu, kata dia gitu. Jadi serba salah gitu loh. Dia tuh serba nggak bisa ngapa-ngapain gitu saat itu si Helen. Nah akhirnya setelah itu di jam 1 siang si Carlos ini mencoba menghubungi beberapa kali. Ternyata udah gak bisa lagi dihubungi pacarnya. Pacarnya itu sudah gak ada kabar lah, gak ada berita lagi. Tadinya kan sudah ngabarin ini ada terjadi di rumahku, ada yang gak beres gitu. Ibuku udah pergi selamanya. Nah akhirnya Carlos nelpon polisinya bagian Virginia lah. Orang polisi Virginia bilang, kamu coba kabarin dulu ya di polisi tempat kamu itu, supaya melakukan konfirmasi kepada kami, supaya kami melakukan pengecekan ke rumah itu gitu. Pokoknya jadi panjang lah, ribet lah gitu kan. Nah setelah itu dia lakukan, karena polisi ini nggak cepat gitu mainnya. Awalnya sudah disuruh dicek, tapi ternyata polisi ini merasa, kamu jauh di Dallas, buktinya orangnya sendiri nggak telepon, kenapa kamu ditelepon gitu, kenapa dia nggak langsung telepon kami, katanya gitu. Jadi serba bingung lah si Carlos waktu itu. Nah pada saat itu polisi mengecek ke situ, ya mereka sudah kehilangan nyawa lah gitu. Dan saat di interview itu kan sudah si Meghan ini merasa sudah aman gitu dari posisi dia sebagai orang yang lagi berduka. Dia juga di mata temannya dia sedih banget, dia kehilangan seorang ibu dan adiknya. Dan dia juga bilang ke polisi bahwa adiknya itu memang lagi stres, lagi depresi, karena ibunya melarang dia pacaran dengan kekasihnya gitu. Jadi depresi banget dia. Pokoknya dia marah-marah terus tuh di rumah tuh. Aduh aku kesel banget, makanya aku tinggalin itu rumah, kata si Meghan. Itu yang terjadi konflik menurut dia di rumah itu sebelum dia meninggalkan. Ternyata kejadiannya parah. Nah karena detektif merasa ini janggal, lalu detektif pun mencoba mengorek-ngorek. Karena ada berita juga, jadi kan tabungan si Pamela ini kan ada 100 miliaran gitu ya, 100 miliaran di rekeningnya. Itu di rekening One Bank gitu lah, di banknya gitu. Ternyata sebelum kejadian itu ada telepon yang mengatakan dia adalah Pamela, dia mau transfer uang ke putrinya karena mau beliin rumah gitu. Ternyata itu bukan Helen, karena yang dibeliin rumah kan si Helen. Nah, si pihak bank ini merasa
400.000 dolar itu kan banyak, sekitar 5M. Jadi mereka merasa itu bukan uang yang gampang, mereka perlu validasi dari pemilik rekening itu gitu. Ternyata mereka langsung menghubungi lagi yang punya rekening langsung gitu, si Pamela. Waktu Pamela ditanya, ini hari sebelum kejadian ya, Pamela ditanya, apa kamu mencoba untuk melakukan transfer sebanyak ini? Enggak, tolong dibekukan aja rekening saya, katanya gitu, langsung dibekukan. Nah, itulah mungkin yang salah satu alasan yang membuat si Meghan ini marah atau kesal, cemburu, karena masa aku nggak dikasih sih gitu. Terus setelah itu waktu dia sudah melakukan aksi bejatnya itu kepada ibu dan adiknya, dia pun mencoba berkali-kali kayak melakukan transfer, membuat PIN. Ada di lembaran kertas itu tebak-tebakan kode yang dia buat gitu di kertas, kira-kira apa kode rekeningnya atau PIN, password gitu. Dan itu ditemukan sama polisi di lemari berangkas, di lemari berkas-berkas dari si Pamela. Ternyata dia gagal untuk melakukan hal itu dan polisi juga mencurigai hal itu gitu. Kenapa kamu mencoba untuk mentransfer uang dari rekening mamamu ke rekeningmu sendiri? Nah, saat itu dia bilang, enggak, aku nggak melakukan itu. Nah, ternyata dia mengaku lah kan, dia mengaku telah melakukan transfer itu, tapi dia nggak membunuh. Dia mengelak, dia bilang, aku nggak membunuh, itu memang bukan aku, kata dia gitu, tapi yang melakukan transfer itu aku. Dan ada juga ditangkap CCTV bahwa si Meghan ini datang ke bank dengan berpakaian seperti itu. Dia bilang ke pihak bank itu, saya disuruh mak saya untuk memastikan rekeningnya beneran dibekukan. Kenapa dibekukan? Jadi dia kayak membahas gitulah. Nah, jadi polisi kan mencurigai ya. Kok bisa gitu? Tadinya kan sudah dibuat berita bahwa Helen lah pelakunya. Tapi karena ada juga telepon dari si Carlos ini, Carlos kan ikut bersaksi lah. Kamu tahu nggak pacarnya si Helen waktu kejadian itu nelpon si Helen. Nah, di situ dia mulai gugup si Meghan ini. Dia nelpon katanya kamu sudah membunuh ibu kamu. Dan setelah itu kamu menyerang si Helen. Sebenarnya kamu di rumah itu saat itu katanya. Nah, disitulah dia gugup. Pokoknya dia selalu mengelak. Dan temannya mencoba untuk membela dia karena kata temannya si Meghan ini orangnya baik. Dia juga suka berpartisipasi dalam membantu anjing yang tidak punya rumah gitu, yang membantu itulah hewan-hewan di jalan yang tertinggal. Itu menurut temannya. Tapi karena ada dukungan juga dari tantenya, dukungan untuk si Carlos, tantenya bilang aku nggak percaya kalau itu dilakukan oleh Helen. Helen itu orangnya baik katanya. Helen juga pekerjaannya bagus. Bukan Meghan yang orangnya nganggur, gak punya, aku tuh merasa dia tuh orang gak punya hati gitu kata dia. Nah, akhirnya di tahun 2018 ditetapkanlah si Meghan ini adalah tersangkanya. Dia pun di penjara karena sudah melakukan hal bejat itu demi mendapatkan uang. Gak tahu ya apa yang ada di pikiran, si Meghan ini. Dia yang bisa kita ambil dari sini marah, kesal, cemburu, dan juga serakah pengen banget memiliki uang dari emaknya. Tapi sebenarnya kalau memang dia itu baik, mungkin menjadi kesayangan di mata emaknya. Emaknya kan sayang sama seorang anak yang bisa bekerja keras gitu ya, kayak Helen. Oke lah si Meghan ini gak diberi harta ya, tapi dia kan bisa berharap rumah utamanya si Pamela ini bisa aja jadi dimiliki sama si Meghan. Tapi dia mungkin nggak pernah berpikir itu. Yang ada di mata dia itu hanya cemburu kepada adiknya gitu loh. Dengan berbuat baik aja Meghan ini maunya ke ibunya, ya ibunya pun pasti luluh lah, yang dia putri kandungnya kok gitu. Lalu si Meghan ini dihukum ya dua kali seumur hidup, yang mana 2 kali 25 tahun 50 tahun lah gitu kali. Itu ya guys, orang yang serakah padahal dia adalah keluarga inti, bisa melakukan hal bejat seperti itu buta karena uang. Semua orang bisa buta karena uang ya, bukan karena cinta aja. Emang gila sih dia gak mikir panjang gitu. Bagaimana pendapat kalian guys tentang kisah ini?
Oke, thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Have a good day. Bye-bye.